manfaat dari olahraga untuk fisik dan juga psikis manusia ini sebenarnya apa aja nih? Memperbaiki mood, menurunkan kemungkinan terjadinya gangguan atau penyakit yang menyerang otak. Fisik, mempengaruhi kulit supaya glowing. Jantung, paru-paru, bagus. Membantu kita mengendalikan berat badan. Jangan lupa yang resolusinya mau menurunkan berat badan, tambahkan aktif bergerak dan olahraga ke dalam jadwal harian. Gitu. Prinsipnya gini, dengan kita semakin rutin kita melakukan olahraga, banyak sekali penyakit yang bisa kita cegah. Sahabat Sonora, kamu sehat? Balik lagi bersama dengan saya Sesa dan juga ada Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai Dok San. Pakai lagu Gramedia. Harus biar kelihatan itu kita enjoy, biar kita kelihatan bestie banget gitu. Hai Sesa. Cakep. Sapa juga pakai nada-nada Dok, sahabat Sonora. Nanti ditinggal semua. Halo sahabat Sonora. Semoga semuanya yang sedang menonton dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda sahabat Sonora ya. Karena kita di sini juga sehat dan bahagia selalu juga, bukan begitu Dok? Oh iya dong, semua harus tetap optimis di tahun 2024 ini supaya sampai apa ya? Sampai tahun-tahun berikutnya tetap optimis. Nah, Dok San, ini kalau misalnya kita di Kamus Sehat, kita selalu berbagi informasi seputar kesehatan. Sekarang keuangan. Enggak dong. Kita masih kesehatan Dok, namanya masih Kamus Sehat kebetulan. Ini kita kali ini episodenya adalah olahraga. Kalau olahraga ini kan selalu dampak-dampak positif nih ya kan. Bisa bikin bugar, bisa bikin semangat apa segala macam. Tapi olahraga yang kita mau ngomong di episode kali ini adalah dampak buruk dari olahraga berlebihan. Balik lagi nih. Kalau sahabat Sonora ini biasanya selalu mungkin ya most of the time adalah lagi nontonin Kamu Sehat, Dokter selalu bilang semua yang berlebihan itu tidak baik. Bukan begitu? Bukan. Ya betul. Ya. Nah ini kita berbicara olahraga yang tadinya baik tapi karena jadi berlebihan akhirnya menjadi tidak baik. Nah, Dok San, kalau sebelum kita ngomongin yang negatif ya, mungkin kita ngomongin yang positif dulu. Manfaat dari olahraga untuk fisik dan juga psikis manusia ini sebenarnya apa aja nih? Manfaatnya tuh mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Mulai dari dalam sampai keluar. Mulai dari apalagi kiri sampai ke kanan. Benar. Diagonal sana ke diagonal sini gitu. Dari psikis ya? Psikis dulu coba. Memperbaiki mood. Menurunkan kemungkinan terjadinya gangguan atau penyakit yang menyerang otak. Jadi misalnya demensia, seperti Alzheimer gitu, kemungkinannya akan turun. Parkinson kemungkinannya akan turun gitu ya. Memperbaiki fungsi mengingat dan fungsi berpikir. Jadi sahabat Sonora yang mungkin agak-agak lemot atau anaknya mungkin prestasi di sekolahnya kurang begitu membanggakan, ya, coba di review lagi. Jangan-jangan kurang olahraga, kurang gerak gitu ya. Terus membuat tidur menjadi enak. Betul, setuju. Orang yang biasa olahraga jarang yang kena insomnia kalau olahraganya tidak berlebihan. Terus membuat perasaan yang rileks, yang nyaman, yang enak, yang bahagia. Itu psikisnya. Fisik mempengaruhi kulit supaya glowing. Kayak gini, kayak Sesa nih, dia rajin olahraga, nah kulitnya bagus. Tulangnya bagus. Coba tulangnya kasih lihat. Gak bisa. Tulang, otot, sendi menjadi lebih baik ya. Jadi kulit, tulang, otot, sendi bagus. Jantung, paru-paru bagus. Coba kasih lihat jantung dan paru-parunya. Oh nggak bisa ya. Terus membuat jauh semua penyakit-penyakit kronis. Penyakit diabetes, penyakit gangguan-gangguan metabolisme lainnya itu jauh. Terus membantu kita mengendalikan berat badan. Jangan lupa yang resolusinya mau menurunkan berat badan, tambahkan aktif bergerak dan olahraga ke dalam jadwal harian. Gitu. Prinsipnya gini, dengan kita semakin rutin kita melakukan olahraga, banyak sekali penyakit yang bisa kita cegah. Sesehat itu.
sesehat itu olahraga. Tapi ngomongin olahraga, ini kadang nggak semua orang tahu sebenarnya kayaknya namanya manusia tidak cepat puas ya, pasti selalu wah kayaknya mau nagih nih, harus lagi. Normalnya, karena kita ngomongin olahraga berlebihan, normalnya nih ya, Doksan, berapa lama sih sebenarnya kita berolahraga? Apakah setiap hari ini sebenarnya boleh atau mungkin sebenarnya ada waktu rehatnya juga? Itu normalnya gimana sih, Dok, hitung-hitungannya? Berarti hitungan menit sama hitungan frekuensi ya? Boleh. Kalau hitungan menitnya tergantung intensitasnya. Oke. Kalau intensitasnya rendah sampai sedang, itu biasanya kita minta 150 sampai 300 menit per minggu. Per minggu. Per minggu. Tapi kalau intensitasnya tinggi, 75 sampai 150 menit per minggu. Per minggu. Nah, untuk frekuensinya sampai saat ini anjurannya itu tetap dibagi, nggak bisa dibayar lunas, dirapel gitu, nggak bisa. Sampai saat ini anjuran umumnya tetap dibagi minimal 3 kali. Oke. Ya, tetapi saya pernah membaca satu artikel bahwa, tapi ini benar-benar baru ya, jadi entah iya entah enggak, karena penelitian ini subjeknya sedikit gitu, bahwa ternyata efeknya di rapel itu, jadi olahraga misalnya Senin sampai Jumat nggak sempetnya Minggu doang gitu, terus Minggu olahraga misalnya 2 jam atau 3 jam gitu, itu ternyata nggak beda jauh dengan yang dibagi rata. Tapi disclaimer on ya, ini penelitian yang hanya satu penelitian yang pernah saya baca, tapi pada umumnya menyarankan untuk dibagi. Oke. Nah, kapan sebenarnya olahraga ini disebut berlebihan? Apakah di luar dari jadwal normal, hitung-hitungan normal yang tadi udah Doksan bilang, atau kayak gimana? Ini pertanyaan yang rumit untuk salahkan saya nih produser. Halo produser. Ini pertanyaan yang rumit untuk dijawab ya. Karena olahraga berlebihan itu berbeda-beda tergantung kapasitas orang yang bersangkutan. Jadi contoh misalnya, saya bilang ekstrim ya. Boleh. Misalnya mungkin oma-oma yang udah umur 70 tahun dibandingkan dengan atlet. Otomatis oma-oma ini, kalau yang oma-oma pada umumnya ya, yang normal ya, itu olahraga mungkin 300 menit seminggu buat dia itu sudah terlalu banyak. Tapi mungkin buat yang atlet, dia masih bisa lebih dari itu gitu. Nah, caranya kita tahu sebetulnya paling gampang outputnya. Sama kayak minum air putih. Berapa banyak sih kita minum air putih gitu kan? Nggak pernah ada panduan pakem yang kamu minum 8 gelas sehari gitu. Ya tergantung, kalau misalnya dia aktivitasnya sangat tinggi, mengeluarkan keringat sangat tinggi, berat badannya besar ya mungkin lebih dari 8 gelas, atau sebaliknya mungkin dia kalau ada sakit jantung yang harus membatasi cairan, mungkin dia harus lebih sedikit gitu. Nah, terus cara taunya ya lihat outputnya. Kalau di minuman air lihat urinnya, kalau di kita lihat outputnya secara keseluruhan fisik dan psikisnya. Outputnya dari fisik dan juga psikis. Nah, untuk dampak buruknya dari olahraga berlebihan ini sebenarnya, kalau misalnya kita berlebihan olahraga, atau mungkin kita bilangnya kecanduan olahraga, dampak buruknya apa yang akan bisa terjadi di badan kita, di tubuh kita sebenarnya, Dok? Olahraga berlebihan itu bukan kecanduan, namanya overtrain. Oke. Nah, kalau misalnya kita olahraga yang berlebihan, itu tuh paling gampang nggak bisa tidur. Sanggup lari misalnya berapa menit, misalnya 20 menit lari terus gitu ya, nggak ada masalah. Ini kok baru 10 menit kok rasanya ngap-ngapan, capek, lelah, nggak kuat gitu. Itu bisa merupakan salah satu tanda bahwa itu berlebihan. Jangka panjangnya, Dok, kalau misalnya olahraga berlebihan apa selain yang kalau terus dibiarkan bisa memicu terjadinya osteoporosis. Jadi massa tulangnya turun. Karena dipakai terus ya. Dipakai terus.